Assalamualaikum, masih dari Blitar bersama aneka bibit impor. Mau review-review nih. Ini 034 ini masih kematangan sekitar 65%. Jadi dilihat dari ininya ya, berkerut-kerut muda. Kita coba nanti rasanya. Karena ini apokat ini ya, meskipun muda, dimakan itu enak itu ya. Tidak ada pahit, pulen. Nah, kira-kira beratnya 650 gram. Lalu nanti kita akan review ini TA21 yang juga masih 6, ini 70 persenan. Jadi belum tua. Yang ini sudah overcook, overripe sampai menghitam seperti ini, harusnya dimakan 2 hari yang lalu. Yang ini overcook sedikit. Harusnya kemarin ini ya. Tapi hijau ini udah masih hijau ini. Nah, kalau ini ada Simon, masih muda juga ini sepertinya. Kalau kayak gini nyari buat tua belum dapat ya teman-teman. Simonnya masih 600 graman ini. Oke, langsung aja tak coba. Jadi 034 itu bijinya itu hanya di sini. Kalau ini daging-dagingnya itu penuh semua ya kalau di sini tuh. Alpukatnya lezat. Kulitnya tipis banget, ini memang jenis West Indian, tapi dikupas itu sangat mudah. Mas dimaklum ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung rasa manisnya. Pulen tanpa rasa pahit tuh teman-teman. Jadi kelebihannya itu ya. Cuma nanti perlu dipikirkan packagingnya aja sih kalau teman-teman kalau misalnya jarak jauh. Enak. Karena aku pecinta apukat. Jadi aku juga menyukai apukat yang dominan gurih seperti ini ya. Ini pupuknya udah masuk semua. Umur 70 tahun tapi rasanya nggak hambar, ada umaminya, enak. Biasanya ada kalau 034, kalau pupuknya nggak dapat itu rasanya harus biasa anyep gitu ya, cuman pulen seret, tapi ini enak. Gurihnya kerasa banget, gurihnya, manisnya kerasa. Rasa alpukatnya umami ya, umaminya itu juga enak banget itu. Kalau tak terus-terusin enak ya. Jadi apukat gurih seperti ini juga banyak penyukanya, enak-enak. Kalau kita pernah uji buat masakan chef-chef itu, kata chefnya enak banget. Jadi bisa gantiin lah buat yang gurih-gurih ya. Ini kita bicara dua apukat gurih, ini tempat bunga A. Enak pon, jadi aku nggak bisa habisin ya. Nanti kalau tak habisin semua aku kekenyangan. Sebenarnya untuk TA21 sama Simon kok bentuknya hampir sama ya. Cuman kalau ini karakternya ngedop teman-teman. Ini ngedop, kalau matang itu kurang hitam dopnya, kurang hijau. Hijaunya hijau pekat, ini masih hijau sangat muda. Ini menunjukkan masih kematangan 70%. Kalau ini Simonnya ini tetap glowing kalau matang. Tapi udah mulai ada bintik-bintik, ini sekitar ya 75% udah ada lah. Cuman ukurannya harusnya lebih besar kalau Simonnya. Ini aku mau coba ini TA21 masih 70 persenan. Dagingnya udah padat banget. Dimakan waktu hijau ya. Biasanya kan aku sering reviewnya seperti ini karena aku suka yang seperti ini, rasa manisnya langsung keluar banget itu. Tipe bunga B, jadi di alpukat itu ada tipe A, tipe bunga A, tipe bunga B. Oh ya, bismillah. Karena masih muda, ini pupuknya kurang ini, pupuknya karena yang ini kurang, jadi nggak bisa dikupas. Kalau pupuknya udah masuk, dikupas sangat mudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Manis juga, langsung kerasa creamy banget. Jadi kalau teman-teman pernah makan keju, lembut sekali itu rasanya. Aku apa ya, halus pisan gitu untuk alpukat TA21. Kita kalau udah tester ke mana-mana ya, ke semuanya udah pernah makan TA21, kelihatannya kok nggak ada yang pernah gagal mereview ya, pasti semuanya suka. Jadi yang biasanya suka belanja alpukat yang mahal-mahal seperti Khas dulu ya, dulu Khas yang benar-benar imporan itu kan mahal-mahal. Tapi kalau sekarang harganya kurang bagus ya di Indonesia alpukat Khasnya, karena nggak bisa menjaga kualitas rasa. Kesalahannya di situ. Ini enak banget, umami. Saya mau menyapa sambil review ini TA21. Saya mau menyapa teman pekebun saya. Sudah lama sekali, hampir terakhir 2 tahun yang lalu, Pak Freddy, pekebun saya dari Medan, yang sekarang kemarin memberitahu saya 034-nya TA21 sama Boot 7 di sana sudah berbuah semua. Jadi teman-teman yang ada di wilayah Sumatera, saya belum tahu ya. Nanti ke depannya memang direncanakan di sini akan dibuat buat agrowisata. Jadi di tempatnya itu ada melewati sungai dan lembah. Jadi buat adventure kayak gitu. Nanti ke perkebunan alpukatnya mungkin bisa dibuat glamping atau bagaimana ya. Di sana bagus-bagus semua. Jadi usia 3 tahun mulai belajar dibuahkan. Kalau karakter dari semua itu genjah ya teman-teman. Untuk apalagi untuk TA21 ini mudah sekali berbuah. Sangat lebat. Jadi teman-teman bisa lihat di video short YouTube Aneka Bibit Impor. Video shortnya saya video kebunnya Pak Freddy itu ada TA21, 034, Boot 7, semuanya sekarang sudah produksi. Produktivitasnya bagus. Dulu Pak Freddy pesan ya, loh kalau ini kulitnya tebel iki. Nah ini sudah off wrap, dalamnya tetap bagus ya meskipun hitam. Memang ciri khasnya TA21 kayak gitu teman-teman. Kalau overwrap itu menghitam, tapi kalau alpukat lain udah nggak bisa dimakan kalau sudah overcook seperti itu ya. Kalau teman-teman makan kuba, makan alpukat yang creamy-creamy, nggak bisa dimakan. Kalau ini meskipun udah hitam banget kayak gini, ini ya overcook, dimakan pun enak. Bismillah. Pol. Kalau sudah overcook nih, creamy pol, manisnya keluar, lembut seperti keju, seperti mentega itu loh teman-teman. Kalau makan mentega itu kayak ya udah kayak gitu loh rasanya, gurihnya dapat banget. Enak sekali pol-polan. Iya. Jadi saya waktu itu 3 tahun yang lalu Pak Freddy, waktu itu belum ada masih awal-awal Aneka Bibit Impor datang yang Miami Catalina, belum datang. Jadi saya belum menawarkan yang seperti Catalina, Simon adanya masih 034, TA21, Boot 7 yang ala-ala Vietnam kayak gitu ya waktu itu. Jadi Pak Freddy tanam bibit seperti itu 1 meter up lebih, ada 1,5 meter kayak gitu ya. Nah sekarang usia 3 tahun tuh, waduh, produktivitasnya itu sangat luar biasa. Tipe bunga A-nya 034, tipe bunga B-nya TA21, sama Boot 7. Jadi semuanya komplit, udah ada tipe bunga A, tipe bunga B, pantas aja di sana buahnya sangat lebat. Yang tidak berbuah sama, tapi kematangan tidak sama. TA21 dan 034 nanti matangnya sama ya, lebih cepat di awal, sedangkan Boot 7-nya nanti bulan April. Enak pol. Di bulan April, jadi lebih last season untuk Boot 7-nya. Saya waktu itu juga nggak inget ya, Pak Freddy udah pesen bibit berapa kali, buka lahan berapa hektar, saya kirim ke Sumatera, Medan, habis itu bertahap lagi, kirim lagi ke Sumatera, udah berkali-kali ya Pak.
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Freddy dan semua ya, semua teman-teman kebun yang sudah mempercayakan eh untuk mengisi kebunnya kepada kami ya, Aneka Bibit Impor. Saya nggak ingat waktu itu berapa truk yang saya udah kirim ke Medan ke tempatnya Pak Freddy. Lalu Bapak waktu itu juga ada lahan di daerah Jawa Barat juga. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan sekarang membawa berkah buat Pak Freddy dan keluarga ya Pak ya. Terima kasih Pak. Tapi nanti 034-nya, maaf ya Pak. Apa itu TA21-nya juga terlalu lebat, sedangkan pohon masih kecil ya Pak ya. Nanti mohon cepat dikurangin buahnya kalau terlalu lebat. Jadi memang karakternya genjas sekali, mudah berbuah, mudah nyantol buah, no rontok. Kalau TA21 itu panas hujan no rontok teman-teman. Biarpun hujannya sangat deras itu tetap bandel. Itu yang banyak menjadi PR teman-teman pekebun ya. Mbak Min, saya tanam alpukat, sudah buah, sudah bunga, tapi rontok, wes nggak usah repot. Kalau panjenengan semua ingin yang berkebun cepat, berkebun mudah, berkebun gampang, tanam TA21 pasti jadi buah. Kelemahannya hanya kalau terlalu lebat, nanti tolong segera dikurangin ya Pak Freddy ya buahnya. Segera yang udah agak kematangan 60% gini aja Pak. Udah enak Pak, nanti dimakan. Jadi itu bisa dikurangin biar kalau pupuknya nggak masuk Pak, nanti kalah pohonnya ya Pak ya. Itu kelemahannya. Sedangkan kalau Boot 7 kita lihat ya di video shot saya, Boot 7-nya Pak Freddy itu sangat kokoh. Itu yang saya sukai. Biarpun nanti berbuah lebat, itu pohonnya kuat. Boot 7 itu mempunyai karakter pohon yang sangat apa ya, ulet itulah. Apa bahasanya? Hah? Ya, kuat. Jadi seperti percabangannya, batangnya semuanya kuat sekali. Kokoh. Jadi nggak gampang rusak pohonnya. Biasanya kalau pohon-pohon itu yang terlalu lebat itu mudah rusak. Seperti 034 itu juga kokoh ya. 034 terus Boot 7 itu kokoh. Kalau TA21 buahnya itu cepat jadi nyantol buah, panas hujan tetap nyantol. Sama ya. Kita lihat di perkebunannya Pak Freddy semuanya berbuah di berapa hektar itu di Medan di 600 mdpl. Lalu aku menjawab pertanyaannya teman-teman, Mbak Min bagaimana kalau dengan alpukat yang manis? Nanti teman-teman tanam kayak Simon, kayak Catalina, Dupuis, kayak itu ya, yang langsung kerasa manisnya. Apakah genjah? Genjah sekali. Ini tipe-tipe alpukat yang mudah berbuah sama dengan kayak TA21 ini. Karakternya gampang nyantol jadi buah. Semuanya genjah teman-teman. Kita udah uji elevasi. Ada yang pertanyaan Mbak Min, alpukat apa yang paling manis? Mesti kayak gitu loh buahnya yang DM dan WA sama Mbak Mimin. Alpukat apa yang paling manis menurut Mbak Mimin? Ini ya, Simon ini manis. Rasanya Simon ini lebih apa ya? Lebih kaya rasa, komplit banget. Antara gurih yang kuat, gurihnya itu gurih kacang nati. Gurihnya itu sangat kuat. Lalu enak banget itu loh gurihnya itu. Wow banget. Terus ditambah dengan manisnya ini, keren pol, enak banget. Ada lagi Mbak Mimin yang lebih manis, ada. Alpukat Lula, cuman saya tidak menyarankan untuk MDPL rendah. Kemarin ada yang tanya, Mbak Min kalau aku di MDPL 1400 sebaiknya aku tanam apa? Kalau TA21 performnya kurang bagus di dataran tinggi, ya udah tanam Lula aja. Lula berat buahnya sekitar 300 hingga 400 graman teman-teman, dan karakter buah yang sangat cantik. Bisa dilihat di video shotnya Mbak Mimin. Kali ini posisi lagi sedang berbunga ya di pohon indukan. Jadi alpukat yang dari Miami, alpukat Lula, karakter kulitnya itu sangat tebal seperti khas. Memang itu ras Guatemala juga, dengan rasa yang umami. Kalau khas itu kan hanya gurih aja. Khas, sifat, Pinkerton, dan lain-lainnya, lem khas, dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya untuk ras Guatemala.
gurih-gurih aja. Saya menemukan alpukat terlezat juga ada di Lula. Itu alpukatnya juga enak pol. Jadi teman-teman, kalau mohon maaf ya Mbak Mimin belum jual eceran untuk khusus Lula. Lulanya belum saya jual ecer. Cuman kalau untuk lainnya, jadi teman-teman boleh pembelian minimal 5 bibit. Ada yang bilang nih, saya beli tapi nggak direspon-respon. Saya WA Mbak Mimin sudah nggak direspon-respon. Teman-teman maaf sekali, saya tidak merespon penjualan. Ada kalau yang menanyakan, pertama itu entres. Lalu memang kita kan jualan bibit, jadi kita nggak jualan entres. Entres kita gunakan untuk sambung menyambung sendiri. Teman-teman bisa lihat di situ, Mas, bisa ditayangkan. Itu kita sambung sendiri untuk produksi sendiri. Kita aja kekurangan entres, jadi tidak mungkin kita jual entres gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang, kadang saya juga males untuk menjawabnya. Jadi mohon maaf sekali, kadang mungkin kalau dibilang kurang ramah ya, karena begitu banyak masuk WA yang di Mbak Mimin, nggak mungkin Mbak Mimin cerewet satu-satu kayak gitu ya. Udah wis biarin aja. Yang penting aku wis bilang berkali-kali, saya tidak pernah jual entres. Lalu sudah saya bilang berkali-kali juga, pembelian minimal 5 batang, masih aja ngenyang. Mohon maaf untuk eceran 5 bibit minimal ya. Terus nggak ada nyang-nyangan teman-teman. Kita minimal itu. Jadi kalau jenengan mau beli satuan silahkan langsung datang aja ke sini ya. Kalau yang wilayah Blitar, Tulungagung dan sekitarnya yang dekat-dekat kalau beli satuan. Tapi kalau pembelian bibit online, kalian langsung aja datang ke sini. Dan saya tidak ada Shopee, tidak ada. Hanya ada di Aneka Bibit Impor ini. Tak tunjukin contoh bibitnya seperti apa. Ini ada 034. 1 meteran bibitnya. Lalu TA21, tak ke belakang ya. Ini TA21 teman-teman. Ini TA21, yang ini 03, ini Boot 7. Boot 7 karakternya itu cepet banget jadi besar. Terus ini ada Simon yang 1 meteran ya. Simonnya 1 meteran kurang lebih. Nah ini Catalina. Oke, semuanya kalau ditanya semuanya genjah. Nah, kalau teman-teman menginginkan, Petersennya belum masuk sini, ya udah kurang lebih ya sekitar seginilah teman-teman. Antara 80 hingga 1 meter, hingga 1 meter up gitu ada semuanya. Ready bibitnya yang di planter bag juga ada. 034 kosong ya. Di planter bagnya kosong, Catalina ada, Simon ada. Udah berbuah, nanti harganya silakan dicapri. Kalau bibit planter bag boleh beli satuan, tapi kalau bibit kecil-kecil yang seperti ini 1 meteran, 80 hingga 1 meter ukurannya, kami mohon maaf tidak menjual bibit satuan, minimal beli 5 bibit ya. Untuk pengirimannya kita semuanya full media, tidak kita kurangin. Jadi kenapa kalau dimintain saya, kalau pengiriman jarak jauh misalnya ke Papua belum bisa, semuanya sudah planter bag besar, jadi nggak bisa ya saya kirim pengurangan media kayak gitu. Biar aman, saya kirim ke Kalimantan 40 hari aman loh di perbatasan Tapin. Pernah waktu itu. Oke ya teman-teman, terima kasih. Nanti teman-teman silakan komen-komen apa yang perlu ditanyakan, nanti suatu saat Mbak Mimin pasti baca, pasti jawab ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Durasinya sudah sangat panjang. Nanti kita bikin lagi topik lainnya. Terima kasih masih bersama Aneka Bibit Impor dari Blitar, Jawa Timur. Pemesanan bibit ada di 085644252554. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.